Lupa lagi. Apa kabar? Karena ruangannya cukup luas, saudara, kalau tidak konsentrasi ke depan, kemungkinan waktu ibadah itu menjadi sia-sia. Ya, coba konsentrasi ke depan. Hari ini judul yang mau sharing itu adalah berlari-lari kepada, sekali lagi, 1, 2, 3, berlari-lari kepada tujuan. Ganti, tujuan. 1, 2, 3, berlari-lari kepada tujuan. Nah, ini saudara perlu mengerti latar belakangnya. Bagaimana harus kita, untuk apa harus berlari-lari kepada Tuhan? Menurut pandangan Filipi, surat Filipi, banyak bersukacitalah. Saya sekali lagi bersukacitalah. Kenapa dia sangat jelas harus bersukacita? Sedangkan dia di dalam penjara Roma. Kalau saudara ada di dalam penjara, apakah bisa berani kirim surat kepada jemaat yang lain, bersukacitalah? Kayak begitu bisa? Situasinya sangat kurang bagus bagi Paulus, tetapi dia berani bersukacitalah. Kenapa bersukacitalah? Coba saya mau tanya, saudara, apakah saudara bersukacita hari ini? Oleh karena tadi saudara sebelum ke sini ada yang kirim SMS I love you, I miss you. Oleh karena itu saudara sukacita? Ini enggak jelas suaranya. Tidak. Oleh karena telah menerima berkat sesuatu, oleh karena itu saudara sukacita? Menurut pandangan Paulus, bukan menerima sesuatu berkat, bukan. Dia di dalam penjara mengirim surat ke Filipi, bersukacitalah karena dia memberitakan Injil. Wow. Mencari jiwa itu adalah bersukacita. Coba hari ini sedikit masuk di dalam Filipi pasal 3 ayat 13-14. Saya kira 13 saudara bisa baca? Bisa kelihatan? Oke, 13, 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah mengangkatnya, tetapi ini yang aku melupakan apa yang telah diberiku dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapku. Sebentar. Ini maksudnya sangat jelas. Sudah lewat, lupa aja. Sekarang kita yang ciptaan baru. Jadi mulia untuk masa depan, bukan yang belakang apa yang terjadi sesuatu tapi nggak penting-pentingnya, lebih penting masa depan itu lebih penting. Masa depan seperti apa saudara? Ayat 14, 1, 2, 3. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sebenarnya ini adalah latar belakang sedikit saudara, supaya pandangan matanya terbuka. Setelah Yesus Kristus mati, apa yang terjadi? 3 hal, yang sebagai nabi, sebagai imam, sebagai raja. Kenapa saya katakan raja? Karena Tuhan menyediakan tempat kita tinggal di surga. Nah, itu adalah sebagai tugasnya raja. Satu lagi, imam. Dulu saudara, perjanjian lama telah berbuat dosa, jadi harus korban binatang sembelih. Tapi setelah Yesus Kristus mati, tidak usah harus binatang korban, hanya kita bertobat karena Tuhan sudah, Yesus sudah mati untuk
mengampuni dosa kita. Sampai di sini amin saudara. Sebelumnya kita nggak bisa, walaupun berdoa juga percuma karena tidak ada mendengar. Tapi setelah dia mati, apa yang saudara berdoa Tuhan sedang mendengar, sedang melihat saudara. Amin sampai di sini. Oleh karena itu 3 fungsi, nabi, imam, dan raja. Oleh karena itu sukacitalah. Apa yang lakukan? Karena dia korban luar biasa. Saudara, misalnya saudara belum menikah. Setelah menikah saudara anaknya pasti dilarikan. Dia belum berbuat dosa, tetapi Tuhan katakan dia juga apa yang berbuat dosa, tetapi sudah mengampuni dosa. Wah, luar biasa saudara. Oleh karena itu saudara, kita yang apa yang lakukan tujuannya sangat jelas, jangan menimpa kiri dan kanan. Tujuannya sangat jelas. Hari ini bagaimana caranya? Kenapa bersuka cita? Hari ini coba belajar saudara. Sampai di sini amin. Nah, latar belakang saya sedikit yang membuka supaya saudara pandangannya lebih luas. Gereja adalah untuk orang, sekali lagi, gereja adalah untuk lain. Tidak seperti organisasi lain di dunia. Saudara, gereja atau saudara, sebenarnya gereja itu untuk bukan di dalam menyenangkan kita sendiri. Gereja adalah sebenarnya untuk orang lain belum mengenal Tuhan. Sampai di sini amin saudara. Jangan salah pada, bukan kita menyenangkan kita sendiri. Untuk pujian-pujian boleh untuk memuliakan kepada Tuhan, tetapi jelas untuk kita harus tersebar sampai ujung bumi supaya mencari jiwa baru sampai belum mengenal Tuhan. Nah, membangun gereja Filipi, membangun gereja di rumah di dia. Jadi gereja pertama di Eropa. Jemaahnya berapa di situ saudara? Ada yang tahu? Pertama telah membangun gereja rumah di dia, kira-kira berapa orang? Ayo, bangun, sudah bangun, jelas? Gereja Alkitab tidak tulis berapa orang, tapi Tuhan membuka hati kepada dia menerima Yesus Kristus, tetapi dia mendirikan gereja rumahnya dia, itu adalah gereja pertama di Eropa. Menurut saya gereja jemaahnya 89, karena telah dia bertobat kepala penjara, dia akhirnya juga jemaahnya gereja Filipi. Nah, Paulus kirim surat dari penjara di Roma. Dia kapan mati juga nggak tahu. Apa yang terjadi juga tidak tahu. What is happening in future? Nobody knows. Tetapi dia kirim surat, bersukacitalah. Itu yang saudara harus belajar. Ya. Nomor 4, Filipi pasal 4 ayat 4. Satu suara, 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, kenapa dia sangat menekankan sampai dia tulis bersukacitalah, padahal dia sendiri penjara di Roma. Coba alasan kenapa harus bersukacita. Menurut Alkitab sangat jelas. Filipi pasal 1 ayat 18. Saudara baca di depan. Satu suara, 1, 2, 3. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus berikan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Karena kenapa? Karena kenapa sangat jelas saudara? Karena kenapa dia harus bersukacita? Memberitakan bukan saya menerima SMS I love you, I miss you, bukan. Ada yang menerima berkat, oleh karena itu hati saya berkobar-kobar. Bagaimana setelah selesai ibadah saya mau membalas kepada dia, saya juga sukacita. Bukan seperti itu. I'm not talking about berkat, saudara. Ini memberitakan Injil bagi Paulus, saudara.
Coba, kenapa dia harus tunjuk yang sukacita? Alasan pertama, bagaimana caranya kita supaya lanjut bersukacita? Pertama, direksi kita harus jelas. Filipi pasal 3 ayat 14, berlari-lari kepada tujuan, karena direksinya di depan, untuk tujuannya untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan, sekali lagi, panggilan dari Allah dalam Kristus. Coba saudara, kenapa saya sendiri kadang-kadang tidak bisa bersukacita? Karena selalu dibandingkan orang lain. Oh, ada yang orangnya lebih kaya daripada saya. Hari itu saya hatinya tidak bisa bersukacita. Karena sukacita, karena lebih dia tinggi, dia orangnya lebih jahat daripada saya, tetapi dia lebih kaya. Wah, hari itu saya tidak. Di sini seorang Jordan Peterson, dia bilang, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Lebih bagus bandingkan dirimu dengan hari kemarin. Apakah saya lebih bertumbuh imannya? Apakah saya 1 tahun lalu sama sekarang, apakah iman saya tetap seperti itu? Apakah lebih bagus hari ini daripada kemarin? Kemarin saya berbuat dosa sampai 10. Apakah hari ini berbuat dosa sampai 9 atau 8? Atau berbuat dosa lebih banyak daripada kemarin? Sukacita kuncinya, direksinya jelas saudara. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, bandingkan dirimu dengan hari kemarin. Coba di sini saya tulis 1 Korintus pasal 9:26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saudara, maksudnya ini, jadi tanpa tujuan asal berlari terus percuma. Kalau kita yang sebagai orang percaya, tujuannya harus jelas. Apa yang direksinya? Direksinya kalau jelas itu, pasti saudara juga ikut bersukacita. Amin saudara. Coba di sini, untuk mencapai tujuan kita harus bertanya pada diri sendiri, kenapa kita bangun ikut yang setiap hari jam 5, setiap hari beribadah di sini. Ada yang bilang, pusing sekali, setiap hari Kanaan, ada pagi dan malamnya beribadah, stres saya. Udahlah, mau berhenti aja. Berapa orang tertawa kemungkinannya. Karena kenapa seperti stres? Kenapa duka cita? Karena saya nggak cocok untuk pagi dan malam. Kenapa hari ini saya bangun jam 5? Tujuannya sangat jelas. Coba lihat saudara, lihat depan. Saudara pernah mendengar The Westminster? Pernah dengar saudara? Luar biasa. Tepuk tangan semester 4. 8. Biasanya diam. Hari ini nyala matanya. Kok ini enggak jelas ini? Saudara pasti pernah mendengar Westminster Confession of Faith. Dia bilang, apa tujuan menjadi seseorang yang pertama? Jawabannya, tujuan utama manusia adalah memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selama-lamanya. Amin saudara. Kita tujuannya, kenapa saudara ikut pagi ibadah? Kenapa ikut yang jam ini? Walaupun capek, paksa harus ikut. Tujuannya saudara jelas, untuk masa depan. Saya hidup untuk memuliakan kepada Tuhan, tidak duka cita saudara. Pasti, Tuhan pakailah saya. Hari ini saya beribadah kepada Tuhan. Saya mendengar firman Tuhan, hati saya berkobar supaya saya
tracksnya tidak menimpa dan kanannya. Tuhan, pakailah saya untuk supaya menurus sampai tujuan itu adalah sampai Tuhan. Amin, saudara. Amin. Nah, tujuan yang tepat adalah dua. Tadi tracksnya salang jelas, keduanya prioritas, priority. Kalau menurut bahasa Inggris, one thing I do. Apa yang saya pertama, apa yang lakukan saya daripada yang lain. One thing I do. Apa yang lakukan pertama itu adalah Yakobus pasal 1:8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang-orang yang ragu-ragu dan tidak konsisten, apapun yang dilakukan tidak akan berhasil. Saya kasih contohnya, saudara. Saudara pernah dengar kelinci dan kura-kura? Pernah. Ini tengahnya mati, enggak jalan. Pernah dengar atau enggak? Nah, tapi sebenarnya belum pernah. Lomba kompetisi antara kelinci sama kura-kura. Jadi yang menangnya siapa, saudara? Karena kenapa? Tujuannya sangat jelas. Tujuannya dia nggak pernah lihat ke kelinci. Di mana nggak pernah lihat. Kelinci kenapa dia kalah nomor 2? Karena dia melihat apa? Tidak melihat tujuannya. Dia hanya melihat kelinci. Kelinci yang jauh sekali, ya wes. Kita terlambat, tidur aja sebentar. Kantung aja seperti di belakang orang itu. Ya wes Tuhan. Saya hari ini tidak semangat, saya tidur aja. Bukan begitu, tujuannya sangat jelas. Dia nggak melihat kiri kanan, dia nggak mau lihat kelinci atau dia mah pokoknya di maju depan itu. Kelinci seperti kita kadang-kadang dibanding orang lain, teman lain, dia sukses, kok saya nggak sukses. Dia yang menerima yang sponsornya, kok saya nggak dapat sponsornya. Jadi setelah itu jatuh semangat. Nah, harus action plan. Action plan maksudnya tujuannya di mana? Jangan mata kita miring kiri, miring kanan. Tujuannya saudara jelas. Jadi maksudnya prioritasnya apa yang lebih priority? Pasal 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ia yang kulakukan, aku merupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan dari kepada apa yang di hadapanku. Coba saudara, sudah, kalau saya sudah berlalu, sekarang ciptaan baru. Coba ya, sudah berlalu. 1, 2, 3, sudah berlalu. Sekarang ciptaan baru. Ini cuma laki-laki aja. Sudah berlalu. Sekarang ciptaan baru. Sudah berlalu. Sekarang all together sudah berlalu. Sekarang ciptaan baru. Tangannya naik. Kalau saya sudah berlalu, 1, 2, 3, sudah berlalu. Ini kembali, tangannya duanya nggak usah, duanya, satu aja. Tangan kanan. Sekarang saudara dan saya sudah berlalu, yang lupa aja. Menurut Filipi, menurut Paulus, dia sekarang ciptaan baru. 1, 2, sudah berlalu. Sekarang ciptaan baru. Ketiganya, mencapai tujuan jelas. Kalau begitu
harus kita etika yang benar. Menurut Paulus gimana caranya? Coba kita membaca. Orang-orang melakukan apa yang mereka bisa untuk mencapai kesuksesan. Banyak orang, ayo sukses saja. Kita coba cari, kita penting terima gaji. Kita penting mendapat guru. Kita penting menerima gaji sebagai guru. Itu nggak penting. Nggak penting. Caranya gimana bukan. Dia apa yang lakukan menurut Timotius 2 Timotius pasal 4 pasal 4 ayat 7 8 ayat 7 saya hanya ikut saya memelihara iman 1 2 3 nggak usah panjang-panjang memelihara iman setiap saat setiap waktu kita jangan jatuh kiri dan kanan memelihara imannya saudara. Caranya untuk bagaimana bisa etika yang benar, kita yang memelihara imannya. Ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran. 1 2 mahkota kebenaran. Kenapa kita capek, saudara? Kenapa kita pagi dan malam harus ikut ini? Kita enggak kelihatan, mata kita harus lihat nanti apa yang terjadi saudara. Apakah saudara mendapat yang mahkota kebenaran? Bukan hanya dia sendiri aja, tetapi coba terakhirnya saya coba melainkan juga kepada semua orang yang STT Kanaan merindukan kepadanya. Amin saudara. Amin. Coba membaca melainkan 1 2 3 melainkan juga kepada semua orang yang STT Kanaan merindukan kepada kedatangan. Bukan hanya Paulus saja, saudara dan saya juga akan mendapat mahkota kebenarannya. Amin saudara. Coba namanya satu Stanley. Orang-orang di dunia mengira ini adalah akhir ketika seseorang meninggal. Tapi kita bukan seperti itu. Namun menurut kami bukanlah akhir. Masih ada mendapat mahkota kebenarannya. Amin saudara. Filipi pasal 3 ayat 16, satu suara 1 2 3. Tetapi baiklah tingkah pengertian yang telah kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Maksudnya apa saudara ini? Mari kita ikut beribadah jam 6, jam 5 pagi harus jam 5. Ayo mari kita ikut lanjut terus. Jangan kembali kepada dunia. Jangan kembali yang berlalu seperti saya hidup sebagai orang yang kegelapan. Jangan kembali lagi kita maju masa depan untuk melihat apa yang tujuannya kita saudara. Amin saudara. Coba saya membaca saudara amin. Tidak ada penyesalan dalam panggilan Tuhan. Suaranya kencang ya. 1 2 3. Jangan dulu, saya dulu. Tidak ada saya baca dulu. Tidak ada penyesalan dalam panggilan Tuhan. Coba perempuan yang membaca, laki-laki amin. Yang satu, tidak ada. 1 2 3. Tidak ada penyesalan dalam panggilan Tuhan. Keduanya kita berdiri 1 2 3. Kita berdiri di sisi kanan panggilan Tuhan. Di sini ketiga 1 2 3. Tidak pernah ada kesalahan dalam panggilan Tuhan. Terakhir saya yang baca. Aminnya saudara-saudara sekalian. Kami percaya pada kesetiaan Tuhan yang memanggil kami. Coba lihat
Saudara bisa lihat, ini tahun berapa Olimpik yang cukup peristiwa yang besar. Yang orang sedang melihat kiri, oleh karena di belakangnya melihat, maksudnya di melihat belakangnya, akhirnya dia nomor 2. Harusnya telah kiri melihat kiri, dia harusnya juara 1, tapi karena dia melihat belakang, akhirnya dia menjadi juara 2. Saya lagi bicara apa? Tujuannya jelas. Tujuannya jelas. Sekarang tujuannya garisnya sampai depan, jangan sampai melihat belakang saudara. Seperti orang itu. Akhirnya dia juara 2. Arti memanggil kami lebih besar daripada apa yang kita pikir. Amin saudara. Rencanaku tidak bisa diukur dengan kebijaksanaanku. Amin saudara. Cara terbaik, cara paling sempurna. Amin saudara. Satu terakhirnya, satu suara, 1, 2, 3. Kami yakin percaya memimpin kami hari ini juga. Kesimpulan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Timnya maju. Katakan, you are ambassador of heaven. Coba ikut ya, bahasa Inggris sudah. We are, 1, 2, 3. We are ambassador of heaven. 1, 2, 3. Ambassador. 1, 2, 3. Ambassador of heaven. Kita maksudnya karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Kita akan kembali kapan-kapan. We don't know what is happening in the future. We don't know, kita nggak tahu kapan kembali. Oleh karena itu, saudara, coba satu lagu, dia mengerti, please. Dia mengerti dulu. Dia mengerti, 1, 2, 3. Dia mengerti, dia peduli. Sedikit cepat. Persoalan yang sedang terjadi, dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang alami, namun satu yang dia minta agar kita percaya, sampai mujizat-Mu nyata. Terkadang
minta agar kita percaya sampai mujizat menjadinya. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. And the angel cried, and the angel cried, holy, all generation, holy.